Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara melakukan analisa mutu CPU dengan parameter kadar kotoran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, dalam jual beli crude palm oil ada beberapa parameter yang harus diperhatikan, baik itu asam lemak bebas, kadar air maupun kadar kotoran, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil produk yang berkualitas. Untuk memenuhi ini, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara melakukan analisa mutu CPU dengan parameter kadar kotoran. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan, yang pertama ialah gelas Erlenmeyer dengan ukuran 100 ml. Yang kedua ialah timbangan digital dengan tujuan untuk melakukan penimbangan sampel. Sedangkan yang ketiga ialah vacuum dryer, bertujuan untuk menyedot sampel yang ada di cawan akrik. Sedangkan yang keempat ialah cawan akrik yang dilengkapi dengan saringan serta karet pelindung. Sedangkan yang kelima ialah kertas Workman berukuran kecil. Sedangkan yang keenam ialah spatula. Yang ketujuh ialah cawan Petri yang bertujuan untuk tempat penampungan sampel. Setelah kita menyiapkan beberapa persiapan, maka selanjutnya bahan yang digunakan ialah yang pertama ialah sampel CPU itu sendiri. Sedangkan bahan yang kedua ialah heksan, bertujuan untuk mencairkan sampel CPU. Yang selanjutnya ialah step by step untuk menganalisa CPU. Yang perlu diingat ialah dalam melakukan analisa sampel, kita harus memahami terlebih dahulu kondisi sampel yang akan kita lakukan analisa. Pada proses ini, saya menganalisa CPU dalam posisi dingin dan beku dengan tujuan agar teman-teman paham dalam proses step by step untuk mengetahui kadar air dan kadar kotoran pada CPU. Adapun tahapan yang pertama ialah kita harus melakukan mengkacu terlebih dahulu sampel yang beku tersebut dengan tujuan agar sampel yang akan kita analisa merata. Sedangkan yang kedua ialah melakukan
penimbangan cawan Petri bertujuan untuk mengetahui berapakah berat cawan Petri kosong yang kemudian kita lakukan pencatatan. Yang selanjutnya, memasukkan sampel ke dalam cawan Petri. Jumlah sampel yang kita masukkan ke dalam cawan Petri berkisar 5 gram. Yang selanjutnya kita lakukan penimbangan. Jangan lupa untuk mencatat berat sampel yang kita lakukan analisa. Setelah selesai, masuk poin yang ketiga ialah melakukan pemanasan pada sampel tersebut menggunakan oven ataupun microwave. Yang selanjutnya kita oven selama 5 menit. Setelah selesai, kita dinginkan sampel tersebut. Masuk tahap yang keempat ialah menimbang sampel setelah di oven dengan tujuan untuk mengetahui berapakah selisih antara sampel yang masih murni dengan sampel yang sudah di oven. Proses ini kita mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, kita bisa melihat kadar air. Yang kedua ialah kita bisa melihat kadar kotoran. Pada proses pengecekan kadar kotoran, masuk poin yang kelima ialah menimbang kertas Workman dan mencatat berapa berat dari kertas tersebut. Masuk yang keenam ialah memasukkan kertas Workman ke dalam cawan akrik dengan tujuan agar kertas tersebut sebagai saringan untuk menyaring sampel tersebut. Masuk poin yang ketujuh ialah menambahkan sedikit heksan ke dalam sampel tersebut. Yang selanjutnya, menuangkan sampel CPO ke dalam cawan akrik sambil kita mengaco sedikit demi sedikit menggunakan spatula.
Masuk yang kedelapan ialah menambahkan sedikit demi sedikit heksan pada cawan akrik dengan tujuan agar sampel tersebut larut dan turun melalui saringan. Masuk yang ke-9 ialah mengeluarkan sampel dari cawan akrik dengan ketentuan pada saat kita memasukkan heksan ke dalam cawan akrik harus sudah murni dan bersih dari sampel CPO. Yang proses selanjutnya ialah kita melakukan penzeroan timbangan, menolkan timbangan agar cawan Petri yang ada di timbangan tidak masuk dalam berat tonasi. Masuk poin yang ke-10 ialah mengeringkan kertas workman yang ada di cawan akrik. Kurun waktu sekitar 5 menit. Setelah selesai proses pengeringan sampel menggunakan microwave, selanjutnya kita mendinginkan sampel tersebut dengan tujuan agar timbangan tidak rusak gara-gara panas. Masuk yang ke-11 ialah melakukan penimbangan kertas workman yang sudah dikeringkan di microwave tersebut. Maka proses ini sudah selesai dalam melakukan analisa mutu CPO dengan parameter kadar kotoran. Masuk yang ke-12 ialah melakukan perhitungan. Dalam proses penghitungan kadar kotoran, yang pertama kali kita lakukan ialah mengumpulkan data baik itu pada sampel CPO maupun data pada kertas workman. Data ini kita dapat pada saat kita melakukan penimbangan di setiap sampel. Sebagai contoh, berat kertas berisi sampel yang di open. Maksudnya ialah kertas yang sudah dilakukan penyaringan sampel CPO yang kemudian kita lakukan pengopenan dan selanjutnya kita lakukan penimbangan. Inilah data yang saya dapat pada berat kertas berisi sampel yang di open. Yang proses selanjutnya kita melakukan perhitungan. Jadi berat sampel basah kita kurangkan dengan berat cawan Petri kosong, maka hasilnya 11,698. Seperti itu juga dengan berat kertas berisi sampel yang sudah di open dikurang dengan berat kertas kosong, hasilnya 0,004. Jadi untuk proses selanjutnya ialah hasil dari perhitungan kertas workman dibagi dengan hasil perhitungan sampel CPO. Maka selanjutnya kita persenkan. Sebagai contoh, 0,004 dibagi dengan 11,698, maka hasilnya 0,0341 sekian. Jadi dalam proses ini kita lakukan pembulatan, jadinya 0,04%. Jadi kadar kotoran pada sampel ini kita dapati ialah
0,04%. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.